Sahabat GTK sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang dinantikan, yaitu penjelasan dan diskusi mengenai capaian pembelajaran serta pemanfaatan fitur-fitur pendukung capaian pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Telah hadir 3 narasumber di tengah-tengah kita. Narasumber pertama, Ibu Sofi Dewayani PhD. Beliau merupakan konsultan Ditjen GTK sebagai tim penyusun capaian pembelajaran Kemendikbudristek yang akan berbagi mengenai prinsip-prinsip, cakupan, dan keleluasaan dalam capaian pembelajaran. Selamat siang, Ibu Sofi. Selamat siang, Bu Dwi. Terima kasih telah hadir. Baik, kepada Ibu Sofi kami persilahkan waktu dan tempat untuk memberikan pencerahan terkait capaian pembelajaran. Silahkan Ibu Sofi. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GTK semuanya, mohon maaf. Sesuai dengan tema hari ini, saya akan memberikan pengantar sebetulnya bagi Ibu Anneke dan Ibu Mira nanti yang akan menjelaskan tentang bagaimana mengimplementasikan capaian pembelajaran. Silakan mungkin bisa di-share paparannya. Ya, sebetulnya penting sekali Bapak Ibu memahami capaian pembelajaran ini untuk mengerti sekali bagaimana prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Ya, selama ini saya sering mendengar pertanyaan dari Bapak Ibu guru bahwa capaian pembelajaran itu kalau dulu namanya misalnya SKKD atau kalau di kurikulum 13 KIKD begitu ya, sekarang namanya capaian pembelajaran. Tetapi sebetulnya nama itu bisa berganti-ganti ya. Kurikulum bisa berganti-ganti sebagaimana mungkin yang Bapak Ibu sering dengar, wah ganti menteri, ganti kurikulum, seperti itu. Tetapi apabila Bapak Ibu memahami apa esensi dari kurikulum, sebetulnya ya seringkali pelaksanaan begitu ya, pergantian kurikulum itu hanya mungkin dokumen begitu ya, yang seringkali Bapak Ibu tanyakan, atau formatnya bagaimana sekarang, rapornya bagaimana sekarang. Tapi apabila Bapak Ibu memahami apa esensi dari kurikulum itu, kurikulum berganti tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memahami bagaimana merancang pembelajaran, sebetulnya siapa takut ya, kurikulum boleh berganti, menteri boleh berganti, tapi apabila Bapak Ibu sudah memahami esensi kurikulum, memahami bagaimana cara merancang pembelajaran dengan tepat, Bapak Ibu akan selalu siap dengan perubahan apapun yang terjadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan kita semangat semuanya. Saya akan membuka dengan diskusi terlebih dahulu. Bapak Ibu silahkan bisa dituliskan dalam fitur Q&A yang Bapak Ibu bisa akses ya, silahkan dituliskan. Yang pertama ini, kita akan membuka sesi ini dengan diskusi bagaimana selama ini Bapak Ibu merancang pembelajaran. Nah, silahkan ditulis singkat saja dalam satu kalimat. Tentunya Bapak Ibu selama ini sudah membuat RPP ya. Mungkin Bapak Ibu yang di sekolah penggerak sudah mulai belajar membuat modul ajar misalnya, itu kan dokumen ya Bapak Ibu ya. Dokumen perancangan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Tetapi di balik dokumen itu selalu Bapak Ibu Bapak Ibu bangun tidur, Bapak Ibu merencanakan apa yang diajarkan pada hari itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukannya? Saya akan baca di sini. Oke. Wah, ini banyak sekali ya. Bapak Ibu bisa mulai menuliskan, merancang dengan memperhatikan kondisi peserta didik. Oke. Berdasarkan KD dan IPK, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dikembangkan dalam skenario pembelajaran. Oke, ada yang menulis sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Ada yang menulis berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ya. Oke, merancang dengan melihat capaian pembelajaran yang diharapkan. Oke,
mengacu pada silabus dikembangkan menjadi RPP. Bapak Ibu nih menjawab macam-macam ya. Ada yang menjelaskan bagaimana konsep, ada yang menjelaskan langkah-langkahnya. Oke. Berdasarkan kompetensi yang akan dicapai. Pemetaan dan rancangan pembelajaran. Ya. Menyusun RPP berdasarkan KIKD dan silabus. Merancang pembelajaran, ya, membuat RPP mingguan. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Terima kasih sudah menuliskan aspirasinya. Nah, mudah-mudahan dengan semangat merdeka belajar ini, kita berubah juga pola pikir kita atau cara pandang kita terhadap bagaimana kita biasanya merancang pembelajaran. Kalau yang saya baca dari tanggapan Bapak Ibu di sini, sepertinya Bapak Ibu sudah merancang pembelajaran dengan benar. Betul bahwa kita melihat pada silabus, kemudian membuat atau merancang pembelajaran atau dokumen pembelajaran dengan menetapkan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah assessment dan sebagainya, atau membuat RPP. Betul sekali. Di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu akan melihat dulu capaian pembelajarannya, kemudian akan menyusun atau menurunkan capaian pembelajaran itu ke dalam alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran, ya. Itu adalah langkah-langkah, ya. Tetapi mengapa sih begitu ya? Kita perlu melihat kepada capaian pembelajaran. Atau apa sih capaian pembelajaran ini, begitu ya. Nah, ini tidak sekedar berganti nama, Bapak Ibu ya. Nah, silakan kita lihat slide berikutnya. Ya, ini tadi sudah Bapak Ibu tanggapi, terima kasih. Berikutnya. Ya, nah, kurikulum ya, sekarang ini nama yang kita kenal adalah kurikulum Merdeka. Sebelumnya kurikulum 2013. Bapak Ibu yang mengajar puluhan tahun yang lalu mungkin sudah mengenal beberapa versi nama dari kurikulum ya. Ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan sebagainya. Tetapi esensi kurikulum adalah gitu ya, sebetulnya cara kita melakukan sesuatu untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pembelajaran. Mudah-mudahan selama ini Bapak Ibu tidak merancang pembelajaran karena karena disuruh, karena sudah ditetapkan pemerintah. Kurikulumnya seperti ini, KIKD-nya seperti ini, kemudian saya melihat KD-nya apa, lalu saya menyusun RPP. Mudah-mudahan tidak sekadar itu, ya. Capaian pembelajaran adalah sebuah hasil akhir yang kita inginkan secara bersama-sama. Jadi misalnya Bapak Ibu diberikan sebuah itinerary ya. Itinerary adalah peta atau cara atau rencana perjalanan Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu diminta untuk naik misalnya dari Bandung ke Jakarta. Ini kebetulan saya tinggal di Bandung. Misalnya Bapak Ibu diminta untuk naik dari rumah Bapak Ibu menuju ke pool bus gitu ya, antar kota, kemudian naik bus ke arah Pulau Gadung atau Kampung Rambutan, kemudian dari sana naik angkutan atau metro mini kemana, kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk ke Senayan, ke kantor Kemendikbud misalnya. Diberikan itinerary seperti itu. Tetapi Bapak Ibu tidak tahu sebetulnya. Jadi Bapak Ibu diminta kemana sih akhirnya, atau menghadiri acara apa tentang hasil akhir yang ingin kita lihat bersama-sama dari peserta didik ini apa. Nah, itu adalah capaian pembelajaran. Itu adalah hasil yang kita inginkan bersama-sama. Sebelumnya, Bapak Ibu, peta ini disediakan oleh pemerintah. Nah, KIKD khususnya atau kompetensi dasar ini memang agak perinci memberitahu ibu begitu ya tentang hasil yang sifatnya lebih operasional begitu ya. Jadi
Ini memang tergantung mata pelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk beberapa mapel begitu ya, mungkin capaian pembelajaran ini mungkin sama seperti KI. Di beberapa mapel yang lain, capaian pembelajaran mungkin sama seperti kompetensi dasar. Di beberapa mapel mungkin posisinya antara KI dan KD, tapi itu tidak esensial ya. Ini saya nyatakan karena seringkali Bapak Ibu menanya KD begitu ya. Sebetulnya tidak ada batasan yang tegas seperti itu. Ini tergantung mapelnya. Tetapi yang diinginkan oleh pemerintah dengan menyediakan capaian pembelajaran ini bahwa Bapak Ibu diberikan yang menjadi kompetensi siswa-siswi kita secara umum pada akhir fase. Nah, tadi Bu Ning, Direktur SD, sudah menyampaikan bahwa ada fase-fase tahapan belajar juga yang ini disetarakan kira-kira setara dengan kelas gitu ya. Kalau fase A ini kira-kira setara dengan kelas 1 dan kelas 2. Fase B kira-kira setara dengan kelas 3 dan kelas 4. Ini untuk memetakan jenjang tahapan belajar Bapak Ibu ya. Nah, tahapan di akhir fase ini yang diberikan oleh pemerintah ini umum sekali, ini belum operasional agar Bapak Ibu bisa merencanakan sendiri ya. Merencanakan tujuan belajar atau tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran tersebut yang kira-kira realistis yang bisa dicapai oleh siswa-siswi Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa membayangkan. Jadi Bapak Ibu sekarang diberikan CP ini kira-kira diberitahu nanti Bapak Ibu ke Jakarta, ke kantor Kemendikbud di Senayan, begitu ya. Caranya terserah ya. Mau naik bus, mau naik kereta, mau naik menyewa mobil. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik siswa-siswi Bapak Ibu. Boleh menyewa mobil kalau mampu, begitu ya. Kalau mau lebih murah, mungkin lebih lama. Tetapi ingat, kebutuhan karakteristik siswa-siswi Bapak Ibu ada di mana? Sesuaikan. Bagaimana cara Bapak Ibu bersama siswa-siswi ke Jakarta, ini silahkan disesuaikan. Tapi Bapak Ibu mengerti dulu tujuannya kemana, kapan, gitu ya, untuk apa Bapak Ibu di sana, Bapak Ibu memahami dulu. Jadi Bapak Ibu memahami dulu capaian pembelajarannya. Mungkin, nah nanti Bu Mira di sini akan berbagi juga pengalaman menurunkan capaian pembelajaran ini bukan hal yang mudah, gitu ya. Bapak Ibu harus memahami karakteristik dari mata pelajarannya, begitu ya. Kalau Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia harus mengerti dulu apa prinsip-prinsip dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Apa prinsip-prinsip dalam mata pelajaran IPA atau IPS gitu ya. Kalau sekarang ini IPAS di tingkat SD, apa karakteristik dari masing-masing mata pelajaran? Apa kemampuan awal dari siswa-siswi Bapak Ibu untuk dapat menetapkan tujuan pembelajaran atau tujuan yang lebih operasional dari capaian pembelajaran ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu melihat ini kalau dalam teori namanya backward design atau merencanakan secara mundur, gitu ya. Jadi capaian pembelajaran ini kita melihat, kita ingin tahu apa sih yang diinginkan oleh pemerintah pusat terhadap hasil belajar yang perlu dicapai oleh siswa-siswi saya. Apa yang ingin dicapai pada akhir fase. Nah, ini yang dibuat oleh pemerintah dalam kurikulum Merdeka. Hasil akhir yang dicapai. Nah, kemudian Bapak Ibu melihat, begitu ya, untuk Bapak Ibu bisa melaksanakan capaian pembelajaran tersebut, Bapak Ibu menurunkan capaian pembelajaran, gitu ya, dalam tujuan yang lebih operasional, ya. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran itu, Bapak Ibu juga melihat bagaimana caranya saya tahu bahwa siswa-siswa saya sudah mencapai hasil akhir yang diinginkan itu. Maka Bapak Ibu menetapkan indikator untuk hasil yang diinginkan tersebut. Begitu ya. Nah, kemudian setelah menentukan indikator-indikatornya,
Bapak Ibu baru merencanakan cara untuk mencapainya. Bagaimana kita akan mewujudkan indikator tersebut? Bagaimana kita akan menuju Jakarta? Moda apa yang akan kita pilih gitu ya? Apa yang sesuai dengan siswa-siswi saya? Oke, lanjut. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu ya prinsip-prinsip ini ya. Ya, silakan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam kita membedakan antara di sini ada learning outcome, ada learning objective ya. Learning outcome ini adalah hasil akhir, capaian pembelajaran sebagai hasil yang ingin dicapai. Kita tahu apa yang harus dituju oleh siswa-siswi kita. Ini belum operasional gitu ya. Untuk membuat tujuan yang lebih operasional dalam pembelajaran, Bapak Ibu perlu memahami CP ini, capaian pembelajaran ini, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu merasakan bahwa ini bedanya antara capaian pembelajaran dengan KD misalnya, atau kompetensi dasar. Bu, kalau dulu mudah bagi saya untuk menurunkan KD dalam tujuan pembelajaran, karena semuanya sudah ada di situ, ya. Tapi capaian pembelajaran ini memang lebih general, lebih filosofis, karena diberikan ruang yang lebih fleksibel bagi Bapak Ibu untuk menurunkannya dalam tujuan yang lebih operasional, gitu ya. Istilahnya, kalau dulu Bapak Ibu sudah diberikan itinerary, gitu ya, atau rencana perjalanan, gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba busnya mogok dan harus berhenti di suatu tempat, begitu ya, Bapak Ibu kebingungan apa alternatifnya untuk moda ini, begitu ya. Atau kalau modanya tidak sesuai untuk siswa-siswi Bapak Ibu juga kebingungan, gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu merasa ini ada siswa saya yang dia sulit sekali mencapai KD ini, begitu ya. Nah, itu seringkali tidak terperhatikan siswa-siswi yang seperti itu, ya. Sekarang tidak lagi seperti itu. Bapak Ibu harus tahu hasil akhirnya, Bapak Ibu menurunkan hasil akhir itu dalam tujuan pembelajaran yang lebih operasional, dan bisa jadi tujuan pembelajaran ini berbeda. Untuk siswa yang kemampuannya sudah melebihi rata-rata, siswa yang kemampuannya berada di rata-rata, dan siswa yang masih di bawah rata-rata mungkin tujuan pembelajarannya berbeda, begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran harus yang realistis bagi tiap siswa. Ini yang disebut dalam kurikulum Merdeka sebagai pembelajaran yang berpusat kepada siswa, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, atau pembelajaran berdiferensiasi. Ini ya, tujuan pembelajaran harus operasional, harus sesuai dengan kemampuan awal siswa, dan harus bisa diturunkan dalam indikator-indikator. Nah, Bapak Ibu mengetahui apakah indikator ini sudah dicapai dengan merencanakan pendekatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Dulu kita menyebutnya sintaks, ya. Saat ini langkah-langkah pembelajaran, aktivitas pembelajaran apapun, strategi apapun yang Bapak Ibu pilih, begitu ya, untuk mencapai indikator-indikator tersebut, yang indikator tersebut bisa jadi berbeda untuk tiap-tiap kelompok siswa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini memberikan skema yang lebih jelas bagaimana dari hasil akhir, tujuan yang lebih operasional, indikator, dan cara mencapainya. Ini semuanya disebut dengan skema backward design atau merancang secara mundur. Ya, Bapak Ibu ya. Ini memang agak sedikit rumit Bapak Ibu yang saat ini sudah berpengalaman merancang ATP, merancang TP secara mandiri, begitu ya. Mungkin merasa bahwa ini lebih kompleks, tetapi ini tantangan ya Bapak Ibu ya. Kita harus adaptif, kita harus fleksibel. Kalau Bapak Ibu sudah biasa merencanakan pembelajaran secara mandiri, tidak masalah kurikulum apapun, begitu ya. Seringkali hanya berbeda di dokumen, begitu ya, format. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah memahami esensi mengapa Bapak Ibu merancang ini, Bapak Ibu akan menjadi adaptif terhadap perubahan yang ada. Lanjut.
Ya, ini ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merancang pembelajaran, ini yang Bapak Ibu tanyakan. Apa sih yang perlu dikuasai dan dipahami oleh siswa saya? Bapak Ibu melihatnya ke capaian pembelajaran. Nah, ini yang berbeda juga di kurikulum 2013, dipisahkan antara aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ini disatukan dalam capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu akan lihat ada aspek pengetahuan dan ada aspek keterampilan di sana. Asumsinya bahwa untuk menguasai sebuah keterampilan, tentunya siswa sudah mengetahui pengetahuannya dulu, gitu ya. Jadi pengetahuan dan keterampilan ini menjadi satu dimensi. Nah, apa yang perlu dikuasai dan dipahami oleh siswa saya, capaian pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu bertanya, untuk menguasai dan memahami hal tersebut, keterampilan dan pengetahuan apa saja yang dibutuhkannya? Membreakdown capaian pembelajaran ini dalam pengetahuan dan keterampilan yang terbagi atas unit-unit begitu ya, yang operasional, yang terukur. Nah, ini yang disebut dengan tujuan pembelajaran ya, yang terangkai pada satu alur, yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui ATP, menyusun ya ATP, TP, atau mungkin Bapak Ibu bisa mengadopsi dulu apa yang sudah tersedia pada platform PMM ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bertanya lagi, bagaimana saya tahu bahwa siswa saya telah menguasai dan memahami hal tersebut? Nah, ini Bapak Ibu menetapkan sebuah indikator dari tujuan pembelajaran itu. Nah, kemudian Bapak Ibu merencanakan langkah-langkah menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara saya untuk membantu siswa saya menguasai pengetahuan tersebut, menguasai keterampilan tersebut, dan memahami pengetahuan tersebut? Bapak Ibu merancang langkah-langkah pembelajaran. Jadi semuanya ini Bapak Ibu tuliskan dalam dokumen perancangan pembelajaran, saat ini disebut dengan modul ajar ya, atau RPP. Demikian Bapak Ibu. Nah, akan saya tunjukkan bagaimana bahasa ya tadi ya, apa hasil akhir tadi atau capaian pembelajaran tadi berbeda dengan TP. Lanjut. Nah, dulu ya Bapak Ibu ya, kita mengenal kompetensi inti yang lebih umum dan kompetensi dasar yang memberikan panduan secara lebih operasional kepada Bapak Ibu. Di sini di kompetensi dasar sudah disediakan kepada Bapak Ibu. Misalnya, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Ini misalnya untuk KD pengetahuan. Dan untuk KD keterampilan juga sudah disediakan apa jenis teksnya, apa topiknya atau temanya sudah disediakan, dan keterampilannya juga sudah disediakan secara spesifik. Sehingga Bapak Ibu ketika menurunkan dalam tujuan pembelajaran ini mudah ya. Bahkan seringkali dimodifikasi sedikit dari bahasa KD menjadi tujuan pembelajaran. Ini mudah, tetapi dalam CP ini berbeda Bapak Ibu ya. Misalnya ini yang saya contohkan adalah CP Bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, ini kecil-kecil ya Bapak Ibu ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas dan Bapak Ibu bisa mendapatkan materi paparan ini begitu ya. CP ini juga sudah ada pada platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini dibagi dalam 4 kompetensi berbahasa begitu ya. Kalau kita yang tadi itu kompetensi inti KI, ini di breakdown menjadi 4 kemampuan berbahasa. Capaian pembelajaran untuk fase D. Tadi kira-kira yang setara dengan KD Bahasa Indonesia untuk kelas 7 tadi. Peserta didik mampu, ini apa, ini kecil-kecil ya, ini tidak bisa lebih jelas lagi. Menyimak dan memaknai informasi atau gagasan, pikiran, perasaan yang disimak. Ini kira-kira seperti itu. Untuk membaca dan memirsa juga sama. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Bu, ini tidak ada tipe teksnya, genrenya apa tidak disebutkan. Dan temanya apa juga tidak disebutkan. Bapak Ibu memilih tipe teks dan memilih tema, kompetensi atau keterampilan yang lebih spesifik, Bapak Ibu memutuskan sendiri. Ya, misalnya ini dalam CP Bahasa Indonesia, Bapak Ibu membuat
atau merumuskan tujuan pembelajaran pada aspek menyimak, tujuan pembelajaran pada aspek membaca dan memirsa, tujuan pembelajaran pada aspek berbicara dan mempresentasikan, dan tujuan pembelajaran menulis. Buat sendiri ya Bu? Iya, membuat sendiri. Tapi untuk Bapak Ibu yang ingin belajar, bisa mempelajari contoh-contoh alur tujuan pembelajaran yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa cermati lagi dengan lebih saksama materi paparan ini. Silakan lanjut, saya akan menunjukkan bagaimana contoh waktu ya. Mohon izin Bu Sofi mengingatkan untuk waktunya, kita tinggal 5 menit lagi baik. untuk menyampaikan paparan. Iya. Iya, saya menunjukkan perbedaan bahasa capaian pembelajaran di fase D dengan tujuan pembelajaran di fase D. Ini ada seorang guru sudah menurunkan capaian pembelajaran dalam tujuan pembelajaran yang lebih operasional. Nah, guru menentukan sendiri. Peserta, misalnya untuk aspek membaca dan memirsa, ini saya ambil dari ATP yang mengeksplorasi teks deskripsi. Ada 3 tujuan pembelajaran yang dibuat guru, begitu ya, membaca, memirsa, berbicara, mempresentasikan, dan menulis. Misalnya tujuan pembelajarannya menjadi peserta didik mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi di media sosial berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dengan baik. Untuk aspek berbicara dan mempresentasikan, peserta didik menyajikan teks deskripsi secara lisan menggunakan kalimat perincian yang menarik pendengar. Kemudian tujuan pembelajaran pada aspek menulis, peserta didik menyajikan teks deskripsi dengan baik melalui pengetahuannya tentang tata ejaan yang baik. Nah, kebetulan guru tersebut tidak membuat TP pada elemen menyimak karena dianggap tidak ada yang relevan, dan elemen menyimak ini dibuat untuk tipe teks yang lain, ya. Nah, kegiatannya tadi ya, mencapai tujuan pembelajaran ini, guru meminta peserta didik untuk menganalisis tulisan di media sosial, begitu ya, untuk mengamati diksi yang dipakai, sapaan yang digunakan untuk memikat pembaca. Tentunya tulisan di media sosial memiliki gaya yang berbeda dengan tulisan yang lebih formal, misalnya di media cetak. Dan untuk di aspek berbicara, peserta didik menyajikan gambar secara lisan, misalnya menjelaskan foto atau gambar menggunakan bahasa yang memikat, misalnya melalui vlog, begitu ya, atau podcast. Dan dalam elemen menulis, peserta didik menyunting sebuah teks deskripsi dengan melalui pengetahuannya terhadap puebi atau tata ejaan yang baik. Ini adalah contoh bagaimana seorang guru meningkatkan kompetensi membaca, memirsa melalui teks deskripsi. Nah, guru menentukan bahwa siswa-siswinya akan belajar melalui teks deskripsi atau teks eksplanasi. Ini adalah keputusan guru, karena ini tidak diatur dalam capaian pembelajaran. Ibu, bagaimana saya tahu apakah siswa saya di kelas 7 ini belajar teks deskripsi, teks eksplanasi, atau teks yang lain? Ini bagaimana caranya? Bapak, Ibu, guru bahasa Indonesia perlu memiliki pemahaman terhadap tipe teks, ya. Memang harus memiliki pemahaman terhadap mata pelajaran yang diampunya untuk bisa membuat keputusan tentang tema, tentang apa lingkup materi yang perlu dilakukan oleh siswa untuk mencapai capaian pembelajaran itu. Ini memang tidak disebutkan pada capaian pembelajaran, berbeda dengan KD ya Bapak Ibu ya, di mana sebelumnya Bapak Ibu sudah diajari ya tipe teks untuk kelas 7 itu apa saja. Nah, sekarang tidak. Nah, Bapak Ibu harus membuat keputusan sendiri. Sebetulnya tipe teks itu bisa semuanya bisa diajarkan asal pada akhir fase Bapak Ibu mengetahui bahwa siswa-siswi Bapak Ibu sudah mencapai kompetensi yang diharapkan dicapai pada akhir fase tersebut, pada capaian pembelajaran tersebut. Nah, ini memang fase belajar ya bagi Bapak Ibu guru, harus berani mengambil risiko, begitu ya. Sering Bapak Ibu guru takut salah
karena sebelumnya sudah diatur di KD. Nah, sekarang capaian pembelajaran ini tidak mengatur, Bu, jadi saya takut salah. Nah, ini yang kita biasakan, Bapak Ibu harus belajar. Belajar tentang materi secara mendalam, belajar tentang mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, dan disinilah ruang keleluasaan, kemerdekaan mengajarnya. Ya, kita semua sama-sama belajar. Saya juga masih terus belajar hingga saat ini. Nanti Bu Mira, Bu Anneke akan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu bagaimana belajar, kita sama-sama belajar, sebagaimana juga kita ingin siswa-siswi kita belajar. Dengan belajar kita memberikan contoh, menjadi figur teladan bagi siswa-siswi kita, bahwa kita individu yang tidak pernah berhenti belajar. Mudah-mudahan semangat Bapak Ibu sahabat GTK semuanya, ya. Mudah-mudahan semakin bertransformasi menjadi pendidik yang baik dengan kurikulum Merdeka ini, begitu ya. Semoga Bapak Ibu tidak pernah berhenti belajar. Demikian Ibu Dwi, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.